Sumatera saat ini tidak sekadar dilanda banjir dan longsor. Ia menjadi cermin bisu dari kepicikan manusia yang bertopeng amanah. Dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Hujan ekstrim dan tanah yang tak lagi kuat menahan air memakan ratusan nyawa, merusak rumah, fasilitas umum, dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Total kerugian diproyeksikan mencapai puluhan triliun rupiah. Sementara korban terus bertambah setiap harinya. Air tidak membeda-bedakan status sosial, tapi respons manusia terkadang membedakannya. Bantuan datang cepat seperti foto seremonial, sambutan ketua, dan spanduk moral di hari anti korupsi. Padahal di lapangan, warga yang terjebak di tengah banjir sering lebih dulu melihat lonceng peringatan, tetapi tidak pernah suara siaga dari perencanaan yang matang. Ada fenomena yang sama mengiringi bencana ini. Pejabat sibuk tampil, cepat memberi bantuan simbolis, dan rebutan tajuk media. Sementara sistem mitigasi yang sesungguhnya justru tampak lambat dan reaktif. Ketiadaan rencana jangka panjang, lemahnya pengawasan hutan, dan izin-izin bagi korporasi yang membabat bentang alam, membuat risiko ekologis yang sebenarnya terabaikan hingga berubah menjadi tragedi nyata. Sindiran sempurna datang dari media sosial dan komunitas daring yang marah bukan hanya terhadap badai atau hujan lebat, tetapi terhadap pola respons yang sama setiap kali tragedi datang, ribuan korban, suara seribu janji, seolah-olah banjir adalah anomali sesaat, bukan puncak dari retaknya ikatan antara kebijakan, korporasi, dan tanggung jawab terhadap ekosistem pulau besar ini. Ada pula upaya penegakan hukum. Pejabat dan korporasi sekarang bisa dipidana atas kerusakan ekologis. Bukan sekadar saman administratif. Ini bukan hanya amarah retorik, tapi sinyal bahwa ketidakpedulian berbiaya mahal. Bukan hanya bagi rakyat kecil, tapi juga bagi mereka yang menandatangani izin tanpa memperhitungkan konsekuensi ekologis panjang. Namun demikian, di balik segalanya, kita juga melihat solidaritas masyarakat sipil yang bangkit. Relawan, komunitas digital, dan bantuan yang datang tanpa syarat menjadi benteng terakhir ketika kebijakan dan tindakan lambat mengejar dampak nyata. Ini bukan hanya refleksi bencana alam, tetapi refleksi bencana perencanaan, mitigasi, dan keadilan ekologis yang tertunda. Dan dalam gelombang banjir itu, ada pesan yang tak bisa diabaikan lagi ketika negara, aparat, dan korporasi terlambat menyadari bahwa hidup bergantung pada keseimbangan alam. Air tidak akan menunggu.